mana Allah mau kasih ke bos. Allah kan bilang begini, saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita senantiasa berpikir bahwa Allah tidak akan pernah memberikan yang terbaik buat kita, maka itu yang terjadi. Oleh karena itu perbaiki. Kemudian yang kedua dari sekalian, apa? Berilmu kau bos. Berilmu kau. Rajin kau belajar di kampus. Karena itu tipe-tipe teman di kampus ada dua macam saya lihat. Ya. Ada yang pujuraha, ada yang watakwaha. Ada teman-teman yang mengantarkan kita kepada pujuraha, kepada kejahatan. Ada juga teman-teman yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. LDF ini di Al-Ahkam ini luar biasa. Ini salah satu wadah untuk bagaimana Anda bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Kata Ali bin Abi Thalib begini. Apa ya? Saya lupa. Ali bin Abi Thalib bilang begini ya. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi Al-Ahkam ini merupakan wadah yang terbaik untuk mengembangkan potensi Anda. Dan insya Allah dengan harapan bahwa adanya LDK, adanya LDF menjadi pencetak generasi umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sekalian, belajar kok bagus-bagus, perbaiki. Itu tadi ya. Saya bilang teman itu ada pujuraha, ada yang watakwaha. Yang mana teman yang jelek? Karena setan itu dua jenis bos. Ya, setan itu ada golongan jin, ada golongan manusia. Apa tugasnya jin? Iblis menggoda manusia. Ada juga manusia yang menggoda manusia. Siapa itu? Teman tak? Biasa dah bilang begini sama saya dulu. Jam aku masuk di kampus. Pak dosen anu Ci, bagus itu nilaimu. Ayo Mi, bolos kok. Kapan tidak kuat iman tak akan terjerumus dengan teman tak. Tapi bagi orang yang bagus hijrahnya, insya Allah saya jauh-jauh dari kampung, saya hijrah di sini, saya ingin memperbaiki diri saya, insya Allah saya akan belajar dengan bagus-bagus. Tuntut ilmu yang bagus-bagus. Jadi hijrah itu bukan untuk menyempurnakan diri, tapi memperbaiki diri. Hijrah itu bukan kita harus jauh lebih baik kepada orang lain, tetapi hijrah adalah menjadi harus lebih baik daripada kita yang dulu. Jelas? Jelas? Baik. Jadi berilmu ya, berilmu. Berapa menit nih? 37. Sedikit lagi. Lagi 5 menit. Ada sekalian. Terkait dengan berilmu, Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya. Ali, kira-kira Ali, saya sodorkan kau harta dengan ilmu, kamu pilih mana Ali? Ada sekalian kira-kira saya tanya. Kira-kira Ustadz Fajirin dia tawariki, nak kasih ki HP iPhone dengan bukunya Jalan Hijrah. Kita pilih mana? Buku. Pencitraan ke bos. Kalau kira-kira kalau anak muda ditanya sekarang pasti udah bilang HP Mustaz. Bilang kenapa HP? Bisa kujual baru kusibel di buku. Itu pencitraan, ya. Tetapi Ali bin Abi Thalib dengan mantap dia menjawab, tentulah saya pilih ilmu. Ditanya Ali, Ali, kenapa kau pilih ilmu? Salah satu jawaban Ali ialah ilmu dia yang jaga kita. Sementara harta kita yang jaga. Contoh bos, contoh. Ada uang tak 1 juta. Kita simpan di safety box. Tahu safety box? Itu kotak-kotak. Baru kita gembok. Baru tak kasih masuk lagi di lemari tak.
Di lacinya lemari ya. Digembok lagi. Berapa digembok nah? 2. Tak tutup lagi lemari tak. Digembok lagi. 3. Keluar rumah, keluar kamar, gembok lagi. Berapa? 4. Keluar rumah, gembok lagi. Keluar pagar, dikunci lagi. Berapa gembok nah? Piko di kampus sila kuncimu. Bukan main. Setengah mati kita. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mau contoh? Mau contoh? Pak Jokowi, Pak Rektor. Pak Jokowi kemana-mana dia pergi, dijaga. Siapa yang jaga? Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Kenapa dia dikawal? Karena dia presiden. Kenapa dia presiden? Salah satu jawabannya karena dia berilmu. Tidak mungkin jadi presiden kalau dia beleng-beleng. Iya toh? Iya. Ada sekali. Makanya berilmu kok bos. Insya Allah. Kalau berilmu ki, insya Allah. Kalau tadi ini saya kagum sama ini Ustadz yang satu. Kenapa? Bisa dia hafal semua itu buku-buku yang sudah dia baca. Bahkan ayat-ayatnya, jumlah hurufnya, jumlah per ayatnya, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak salah kalau ada yang pilih dia. Sedikit informasi, masih jomblo bro. Nabila tadi gas-gas. Dari kita pahami yang ngerti kalau mau gas-gas bagaimana. Ya, baik. Setelah berilmu, apalagi selanjutnya? Perbaiki hubungan orang tua. Ya, kadang kita merasa tidak sadar, ada sekalian. Kadang waktu kita mungkin sebelum hijrah, kata-kata kita sama orang tua senantiasa kasar, menyakiti hatinya. Ya, disuruh pergi beli tomat, Nabi bilang, "Syekh, jolo je, matupi, sebentar pi." Makanya bedanya manusia dengan komputer. Kalau manusia kata-katanya apa? Sebentar. Kalau komputer apa? Langsung enter. Itu hebatnya komputer. Makanya kan dalam ayat dijelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uff. Janganlah sekali-kali engkau berkata kepada kedua orang tua. Coba. Uff, Coba. Kita apa biasa? Ais. Coba. Padahal itu dosa ki. Akhirnya sekalian, hari ini antum belum bisa merasakan kenapa kalau kita dikatakan seperti itu. Tapi suatu hari nanti, kalian yang laki-laki akan jadi suami, ibu-ibu kalian akan jadi ibu-ibu. Yang gadis-gadis akan jadi ibu-ibu. Nanti kalau anakmu sudah kasih begitu kok tidak enak perasaanmu bos. Tidak enak perasaan kita. Kadang anak saya yang masih berumur 5 tahun, beranjak ke 5 tahun, kadang saya suruh, nak ambil dulu bilang, matu puji abi. Mau nahukan dato. Kadang kalau saya sudah suruh 3 kali, tidak mau ambil, langsung tangan malaya, langsung dipesap pikir mami. Ya, ditanya begini. Dalam dunia pendidikan ada sekalian, mendidik anak-anak itu seperti laksana kita menanam pohon di waktu kecil. Coba kita lihat pohon. Pohon ketika masih kecil itu masih bisa dibengkokkan, betul tidak? Diarahkan ke kanan boleh, diarahkan ke kiri boleh. Tapi coba kalau seperti pohon yang depannya saintek, kasih bengkok itu. Setengah mati kita. Begitupun dengan anak-anak. Ini bekal ya, ini sebetulnya bagian daripada nasihat pernikahan. Ya. Intinya itu ada sekalian. Hormati orang tua kita.
Wala tanharhuma, jangan pulang kau membentaknya. Wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua kita. Hadirin sekalian, jangan pernah kering bibir kita untuk senantiasa berdoa kepada orang tua kita. Minimal apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Itu ada sekalian. Angkat tangan di sini yang masih hidup orang tuanya dua-dua. Yang orang tuanya sudah meninggal satu, angkat tangan. Bapak atau ibu? Bapak. Yang ibu? Bapak. Masih bersyukur kalian sekalian. Masih bersyukur ya. Jadi kalian yang masih hidup orang tuanya atau di antara salah satunya masih hidup, ambil memang mi tangannya. Cium-cium memang mi tangannya. Cium-cium memang mi pipina. Saya dulu waktu masih SMA kalian sekalian, mama aku cium kiri kanan. Muah, muah. Bapak aku cium juga. Lah bilang orang, jangan kau begitu nanti LGBT kok. Tidak saya. Kalau orang tua, pokoknya ku gasko. Ya. Kenapa? Ridallah fi ridal walidai. Suhtallah fi suhtal walidai. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Pertanyaan Anda sekalian, pernahkah kalian ketika kalian lagi ujian, mau ujian final di kampus, pernah tidak kalian minta doa? Mak, doakan saya. Pernah? Sering? Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Kenapa? Insya Allah di balik doa ibu ada perjuangan yang kuat, ada pengorbanan yang banyak, dan doanya tidak akan pernah terhenti untuk anaknya. Ada harapan yang besar buat kita. Bahkan ibu rela bohong demi kita. Demi siapa? Demi kita. Contoh, pernah lihat ibu kita ketika sakit-sakit? Pernah nggak? Pernah ya? Kalau kita tanya ibu kita, apa kita bilang? Mak, sakit ki? Apa dia bilang? Tidak ji nak. Tidak ji. Dia berbohong. Demi siapa? Demi menyenangkan hati kita. Tapi coba kalau kita sakit, dia rela begadang demi kita. Kalau kita sakit, dia rela menghabiskan uangnya yang dia tabung-tabung untuk kita. Sementara kita ada anak-anak yang sudah besar, yang sudah mapan, tapi dia kadang lupakan orang tuanya. Itu banyak yang terjadi. Jadi ada sekalian, memaknai hijrah adalah mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan yang besar, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Fajri. Ya, banyak yang sebetulnya ingin saya sampaikan dari sekalian, tapi waktu yang batasi kita. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ya, cukup mungkin sedikit. Ya, baik. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.